Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep dasar belajar. Anggota kelompok 7 yaitu Andini Putri dan saya Muhammad Zuhur Rifki Imami. Pengertian belajar. Arti kata belajar di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris berarti memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, dan mendapat informasi. Beberapa ahli menguraikan definisi dari belajar sebagai berikut. Arthur G. Gates berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. L.D. Crow and E. Crow berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan atau hasil-hasil yang dipertimbangkan. Belajar adalah penguasaan kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Gregory A. Kimball berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik yang diperkuat dengan pemberian hadiah. Morgan dalam buku Introduction to Psychology berpendapat bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Whiterington dalam buku Educational Psychology belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menciptakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kesikapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar diantaranya adalah 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadinya adanya perubahan dalam dirinya. 2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar dilakukan, maka makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 4. Perubahan belajar bukan bersifat sementara. Secara umum, perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell A.B. pada tahun 1961 adalah: pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Ketiga, prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. 4. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat
proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Kelima, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Keenam, prinsip transfer dan atensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut atensi. Ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. 9. Prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. 10. Prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Macam-macam sumber belajar. Sumber belajar terdapat beberapa jenis. Menurut Kusuma, secara garis besarnya terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Zaituun Al-Kharid, terdapat 4 macam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa, sarana mencari pengetahuan atau informasi, dan perpustakaan pun dapat digunakan sebagai tempat diskusi. Yang kedua yaitu media belajar atau alat peraga. Media belajar yang dimaksud adalah berbagai alat bahan yang bisa digunakan untuk membantu dan menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu majalah dinding. Sumber belajar ini dapat digunakan terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Contohnya yaitu mading dapat digunakan untuk sarana penyebaran informasi atau pengetahuan dari hasil karya siswa, baik berupa karangan puisi, cerpen, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sumber lainnya. Yang dimaksud sumber lainnya yaitu memanfaatkan sumber belajar yang ada. Contohnya, guru dituntut untuk mencari dan merencanakan sumber belajar lainnya, baik hasil rancangan sendiri ataupun sumber yang sudah tergelar di sekeliling sekolah atau masyarakat. Misalnya, mengunjungi museum sesuai dengan materi, atau study tour mengunjungi gedung geologi, lembaga permasyarakatan, atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, menurut Vernon S. Gerlach dan Darnold, ada 5 jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula, seperti guru.
Kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan, misalnya dokter, penyuluhan kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bahan. Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran, baik pesan itu dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafis, CD, dan lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan menyampaikan materi pembelajaran, diantaranya lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu alat dan perlengkapan. Alat dan perlengkapan merupakan alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya seperti TV. Yang terakhir yaitu aktivitas. Sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya dapat perpaduan antara teknik penyajian dan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam diri anak, yakni keadaan atau keadaan jasmani dan rohani. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisiologis meliputi hal-hal yang bersifat jasmania. Contohnya kondisi jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Aspek psikologis meliputi hal-hal yang bersifat rohania. Contohnya kecerdasan atau intelijensi, sikap, minat, bakat, motivasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar diri anak. Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial atau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua faktor lingkungan non-sosial, lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pembelajaran. Tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal. Yang dimaksud adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian tujuan yang menunjuk pada hasil yang diharapkan dalam belajar. Yang kedua yaitu kondisi-kondisi tes. Dalam komponen ini menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu disampaikan oleh guru karena sering terjadi saat ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi belajar yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu standar perilaku. Yang dimaksud standar perilaku yaitu suatu ukuran menentukan tingkat minimal perilaku yang dapat diterima sebagai bukti bahwa siswa telah mencapai tujuan. Misalnya, siswa telah dapat memecahkan suatu masalah dalam waktu 10 menit.
ukuran-ukuran perilaku tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang harus dikerjakan sebagai lambang tertentu, atau ketepatan tingkah laku, atau jumlah kesalahan, ataupun kedapatan melakukan tindakan dan kesesuaiannya dengan teori tertentu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.